Hello everybody, back again di Notorious Pop Shift. Dan hari ini gue ngadain segmen baru di channel Notorious Pop Shift ini. Yang dimana segmen ini gue beri nama Notorious Popcorn. Segmen yang bakal ngasih lo list popcorn movie untuk ditonton. Dan cocok banget buat lo yang malamnya nggak tahu mau kemana, liburan juga di rumah aja, sukanya nonton tapi lagi malas nonton film-film yang berat. Dan nggak tahu mau nonton apaan juga. Nah, gue kebetulan punya 10 film yang semoga bisa jadi solusi buat itu semua. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja episode pertama dari Notorious Popcorn. Yang pertama di list, kita ada Silver Linings Playbook tahun 2012 yang ngeceritain seorang bernama Pat Solitano yang diperani oleh Bradley Cooper yang baru saja keluar dari rehabilitasi setelah mengalami krisis besar dalam hidupnya. Si Pat kembali tinggal bersama ayah dan ibunya setelah keluar dari rehabilitasi. Hidupnya terasa kacau sampai akhirnya ia ketemu dengan Tiffany yang diperankan oleh Jennifer Lawrence, yaitu seorang janda muda yang juga punya luka batin sendiri. Dari pertemuan itu mereka berdua mulai membangun hubungan yang unik. Kadang absurd, kadang hangat, dan kadang chaos juga. Film ini tuh ngasih lihat kalau bahkan di dalam sebuah kekacauan yang sangat amat parah masih ada silver lining alias cahaya kecil yang bisa bikin hidup kita jadi berarti. Sedap. You're really pretty, but I'm married, okay? So am I. No, that's confusing. He's dead. Berikutnya ada Me and Earl and the Dying Girl tahun 2015. Ini film unik banget, man. Jadi tuh film ini nyeritain remaja yang bernama Greg yang selalu berusaha nggak terlalu dekat dengan siapapun di sekolahnya buat menghindarin konflik dan biar dia nggak digangguin juga di sekolah itu. Satu-satunya orang yang lumayan dekat dengannya itu adalah Earl, yaitu teman masa kecil yang sering bikin parodi film klasik bareng dengan si Greg ini. Si Earl ini karakternya kocak sih. Serius, lu mesti nonton. Ini orang agak bocor halus juga. Jadi inti cerita ini itu adalah suatu hari si Greg ini dipaksa oleh ibunya untuk berteman dengan Rachel, yaitu cewek yang sekelas sama Greg yang baru aja didiagnosis sebuah penyakit yang sangat parah. Penyakit apakah itu? Nontonlah sendiri. Awalnya Greg ogah-ogahan tapi hubungan mereka bertiga antara Greg, Earl, sama si Rachel ini berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Film ini quirky, emosional, dan penuh humor khas remaja. Tapi masih worth it buat ditonton karena memang endingnya sempat bikin gua... Ya lu tontonlah sendiri. You are sadly mistaken, my friend. You are going to pick up that phone. You are going to call Rachel again. You are going to. Yang ketiga ada The Perks of Being a Wallflower. Ini adalah salah satu film coming of age yang ikonik. Charlie yang diperankan oleh Logan Lerman adalah anak SMA introvert yang baru aja masuk sekolah setelah melewati masa-masa sulit. Ia merasa sendirian sampai bertemu dengan kakak beradik yang hidupnya tuh berbanding terbalik dengan dia, yang nyentrik abis lah, yang asik, yaitu Sam dan Patrick. Sam diperankan oleh Emma Watson dan Patrick diperankan oleh Ezra Miller. Kita kesampingkan dulu semua kontroversi Ezra Miller, tapi di film ini dia bagus banget. Mereka memperkenalkan Charlie ke dunia baru, yaitu pesta musik, cinta pertama, dan rasa kebebasan yang sebelumnya nggak pernah dirasakan oleh Charlie. Tapi di balik itu semua, Charlie juga harus berhadapan dengan trauma masa lalu yang bikin dia sering kehilangan arah. Ceritanya hangat sekaligus menyentuh banget, dan pilihan castnya juga oke. Emma Watson maksud gue cuy, gimana nggak oke coba? Touch my friends again and I'll blind you. Dinner in America tahun 2020, dimana film ini kalau lo suka sama film yang rada absurd tapi di waktu yang bersamaan juga ada rebelnya, ada chaosnya, dan romantisnya, mungkin Dinner in America ini adalah jawaban yang cocok banget buat lo. Simon adalah musisi punk yang kasar dan penuh amarah, sementara Patty adalah cewek polos dan socially awkward yang hidupnya nggak pernah seru. Kalau nggak salah tuh dia kerja di pet shop gitu. Pertemuan mereka secara nggak sengaja ini akhirnya membuat mereka jalan bareng dalam sebuah petualangan aneh yang membuat emosi lu tercampur aduk. Ada cinta, ada kebebasan, ada pemberontakan. Ini film punk rock romance yang berantakan tapi justru manis di dalamnya. Ini film pokoknya skena banget dah anjing. You need to take it down a notch, motherfucker! Submarine 2010. Jadi nyeritain Oliver Tate, yaitu bocil 15 tahun yang overthinking dan sering merasa dirinya sangat penting. Terus akhirnya dia ketemu sama Jordana, terus jatuh cinta. Jordana ini by the way ceweknya bentukannya agak eksentrik, terus misterius juga. Sementara itu, pas mereka berdua udah saling cinta-cintanya nih, akhirnya konflik satu persatu mulai muncul. Mulai dari rumah tangga orang tuanya si Oliver Tate ini yang goyah setelah ibunya ketemu sama mantan pacarnya yang baru aja pindah ke dekat rumahnya. Anjing gak tuh? Dengan gaya narasi sarkastik dan visual yang menurut gua unik, film ini jadi kombinasi antara kisah cinta remaja dan drama keluarga yang absurd tapi relatable. Dan soundtracknya juga asik-asik men. Maksud gua gini loh, ini film yang isi soundtracknya tuh Alex Turner, pentolan Arctic Monkey. Jadi udah pastilah lagunya mantep-mantep. Wow, you look mentally retarded. What are you going to do with the photos? What are you complaining about? This is conclusive proof they might not be gay. Terus di keenam ada The F Word, atau dalam judul lain tuh What If.
keluaran tahun 2013 yang diperankan oleh Daniel Radcliffe sebagai Wallace, di mana dia adalah cowok cerdas tapi pesimis soal cinta. Terus di sebuah party dia ketemu sama Sentry yang diperankan oleh Zoe Kazan, yaitu seorang cewek yang bekerja di sebuah industri kreatif. Kalau nggak salah tuh dia jadi animator gitu deh. Gue udah lupa, gue udah lama banget nontonnya. Yang ternyata sudah punya pacar. Meski begitu mereka berdua tuh menjalin persahabatan yang super dekat. Pertanyaan gue adalah, bisa nggak si cowok dan cewek tetap murni berteman tanpa ada perasaan lebih? Nah, film ini jawabannya. Jujur ya, film ini tuh kayak punya vibe yang ngebawa gua balik ke tahun 2010-an awal. Dari gadget yang bisa lo lihat sendiri, masih iPhone 4 men. Terus soundtracknya juga ngedukung cerita, yang ngebuat film ini jadi ringan, witty, penuh dialog lucu, dan chemistry antara pemainnya natural banget. Sejenak gua lupa kalau Harry Potter itu Daniel Radcliffe. I just had sex. I'm about to eat nachos. It's the greatest moment of my life. Snack Shack. Ini film keluaran 2020, ngeritain dua orang sahabat yang liar bernama AJ dan Mouse yang masih puber. Mereka berusaha mencari cara cepat buat dapat uang supaya bisa menikmati liburan musim panas di tahun 90-an. Karena setting filmnya tahun 90-an ya. Dari main judi sampai jualan alkohol, padahal mereka tuh masih anak sekolahan men. Mereka akhirnya ngejalanin bisnis kecil-kecilan yang malah bikin mereka berhadapan dengan tantangan yang kocak sekaligus bikin dewasa lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Film ini nostalgia banget, penuh humor, tapi tetap ada sentuhan hangat tentang persahabatan. Beberapa kali gue nemuin scene yang bikin gue ketawa, salah satunya yang ini nih. 10:15. You know you're still grounded, buddy. 11. And here we go now. Now we're gonna let it go. Now we're gonna start right now at 10, 10, 10. We're bringing it up to 10:15. We're taking it 10:15. Oh, someone's going all the way up to 11, but we're looking at 11. But 11 is too high because we know you're grounded, so we bring it all the way back. Not 10:30, not 10:15. 10:15 it's gonna be because we know you're sold on that, and I'm giving you 10:15 sold now. Film ini nunjukin gimana transisi dari bocah ke dewasa itu adalah hal yang gak mudah banget dan gak mungkin mulus-mulus saja, dan gue yakin hampir semua orang merasakan proses itu, ya gak men? The Kings of Summer 2013. Joe adalah remaja yang merasa tertekan dengan aturan di rumah, jadi dia mengajak dua temannya yaitu Patrick dan Diageo yang kurang lebih ngalamin hal yang mirip-mirip buat kabur ke sebuah hutan dan membangun rumah sendiri. Supaya apa? Supaya bisa hidup bebas tanpa aturan dari orang tua mereka. Awalnya terasa seperti petualangan seru buat mereka, tapi semakin lama mereka sadar kalau hidup mandiri itu juga banyak banget konsekuensinya. Film ini cocok banget buat lo yang ngerasa tertekan banget di rumah dan lo pengen ngerasain kebebasan di luar rumah. Itu hampir semua orang remaja pada masanya tuh ngerasain, kayak di rumah tuh merasa gue tuh gak bebas. Jadi mereka keluar bersama teman-teman dan lebih mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di luar bersama teman-teman. Nah, film ini cocok buat orang-orang seperti itu. Sing Street 2016. Pertama gua nonton ini, gua nggak tahu awalnya tuh film apa ini. Jadi main langsung nonton aja. Gua kirain tuh film biopik, yang ternyata bukan. Ini tuh film musikal yang nyeritain remaja di Dublin tahun 80-an yang hidupnya lagi ribet karena masalah keluarga dan segala hal masalah remaja pada umumnya. Suatu hari, si tokoh utama yang bernama Connor ini bertemu sama cewek bernama Ravina, cewek misterius yang lebih tua umurnya daripada dia. Connor nekat bikin band bersama teman-temannya buat ngedapetin perhatian si cewek ini. Ternyata dari situ malah lahir lagu-lagu penuh semangat yang akhirnya jadi pelarian dari kehidupan kelam mereka masing-masing. Kalau lo suka The Cure, Smith, dan band sejenis ini, ya new wave lah mungkin bisa dibilang, film ini cocok banget sih buat lo. Tune In For Love tahun 2019. Kayaknya agak kurang kalau gua belum masukin salah satu film dari Korea Selatan ya. Dua sejoli bernama Hyunwoo dan Miso pertama kali ketemu di sebuah toko roti tahun 1997 di tengah suasana krisis ekonomi Korea. Pertemuan mereka tuh sederhana tapi penuh dengan kesan. Dari situ hubungan mereka berkembang lewat momen-momen kecil tapi selalu terhalang oleh keadaan yang gak pernah pas buat mereka berdua. Berkembangnya gue maksud di sini nih, ceritanya benar-benar berkembang men. Dari waktu ke waktu chemistry antara karakternya makin kerasa di film ini. Asli ini film sederhana banget tapi kok nyentuh gue banget. Mungkin timeline waktunya yang cukup relevan ngebuat film ini tuh terasa sangat lembut, romantis, dan penuh nuansa nostalgia. Cast-nya juga oke, worth it banget buat dinonton. 제발 뛰지 마. Oke, itu dia 10 Popcorn Movie dari Notorious Popcorn episode pertama. Gimana kira-kira? Lo mau mulai dari yang mana dulu? Drop your comment down there. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.